So tomorrow Askadina will lead. Lead itu memimpin, ya. Kalau leader itu pemimpin, kalau lead itu memimpin. Tulisannya lead, L-E-A-D, ya. Okay. Now, before we start to tematik, Ustazah Fitri akan kita akan baca bersama-sama. Waalaikumsalam. Yes, ada yang barusan. Oke, kita akan ulang untuk surat hadis berwudu. Ida tawaddo'tum fabda'u bima yaminikum, artinya apabila kamu berwudu, mulailah dari anggota sebelah kanan. Hadis riwayat Arba'ah. Jangan lupa ketika setor hafalan lewat video ke Ustazah Fitri, jangan lupa untuk menyebutkan hadisnya ya. Nah, terus Ustazah harapkan jika ini kan untuk minggu ini itu mulai minggu depan ya, itu yang untuk hadis sholatnya. Tetapi Ustazah ada tapinya ya. Kemarin itu untuk yang hadis tata cara sholat ya, solu kama ro'aitumuni usolli, belakangnya itu usolli, bukan usolla. Kemarin itu ada yang hafalan hadis tata cara sholat, hadis yang kedua, itu ada yang masih keliru, dan ada juga yang masih belum hafal tetapi sudah setor ke Ustazah Fitri. Ya, jadi Ustazah minta ketika sudah mulai hafal baru setor ke Ustazah. Apa Mas Aska? Sekolah apa usoli? Usoli sayang, ya. Nah, solu kama ro'aitumuni usoli. Ya. Jadi benar ya, Bun. Nah, itu ya. Oke. Kemudian, itu wudhu ya. Untuk hadis tata cara wudhu sudah hampir semua, cuman ada yang belum ya. Ada yang juga masih keliru sedikit. Ada yang begini. Idza tawaddo'tum fabda'u biyaminikum. Biyaminikum itu keliru karena bimaya, ma-nya hilang. Nah, itu. Nah, nanti akan Ustazah infokan siapa yang harus mengulang lagi ya. Oke. Silakan dibuka buku tematiknya. Diriku ya. Yes. Halaman berapa, Halaman. Wait. Subtema 3, halaman. Halaman berapa? Tema 3. Yes. Halaman ini aja, apa namanya? 82. 82. Bisa dibuka, Os. Yes. Bentar. 82. Ustazah halaman yang dekat 82. Ustazah akan tunjuk untuk yang membaca. Sekalian Ustazah Fitri juga mau ngecek yang sudah bisa membaca. Oke, Ustazah tunjuk. Silakan.
Kenichi. Halaman 82 dibaca sayang. Adakah Kenichi? Oke. Halaman 82. Pagi yang cerah. Oke, untuk yang lain Ustazah akan mute dulu ya. Halaman 82. Silakan dibaca Mas Kenichi. Di unmute ya Mas Kenichi. Pagi yang cerah, Udin berjalan bersama teman mereka selalu merawat tubuh mereka, menjaga sikap tubuh saat berdiri, semua berjalan tegak, menjaga tubuh tetap Imbang. Pakai amati bersama teman. Oke, thank you Mas Kenichi. Oke, terima kasih Mas Kenichi. Pagi yang cerah Udin berjalan bersama teman. Tadi pagi saat kalian bangun tidur, apakah kalian sudah barangkali setelah tidur boleh kalian untuk jalan di tempat sebagai penggantinya olahraga ya. Karena kan ini tidak bisa untuk kita tidak leluasa untuk berolahraga ya. Karena masih dibatasi ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ketika berjalan usahakan tegak ya sayang ya, jangan sampai membungkuk ya. Usahakan tegak. Kenapa? Karena tulang punggungmu itu masih tumbuh. Jadi usahakan tegak ya, jangan membungkuk. Dan supaya bisa berjalan dengan tegap dan tubuhnya seimbang. Oke, tadi Mas Kenichi ya. Ya. Kalau jalannya itu biasa kayak tangannya nggak ada airnya. Sebentar, Mbak. Sebentar, Mbak Celi. Tangannya ngayut. Ada yang tanya tadi? Oh iya, yes please. Oke, next. Sekarang di halaman selanjutnya. Ya. Di halaman selanjutnya, perhatikan sikap tubuh ya. Jadi di rumah juga silahkan meskipun kamu olahraganya di rumah, diusahakan juga untuk berjalan ya, berjalan dengan tegap seperti ini. Ya, berjalan dengan tegap seperti ini. Tegak juga termasuk ya, Us? Apa sayang? Tegak. Ya, tegak juga. Nah, tubuh yang terawat akan selalu kuat. Ya.
Dulu itu Ustazah Fitri punya seorang murid. Dia sekarang sudah besar. Dulu pas waktu Ustazah mengajar si kakak tersebut, nih perempuan, ya, mengajar si kakak ini tadi itu, dia punya kebiasaan jelek. Yaitu kebiasaannya tidak pernah sarapan pagi. Ya. Minta tolong ini suaranya siapa untuk di-mute. Ya. Nah, Anggap aja kakak itu jadi si kakak ini tadi itu kalau tiap pagi tidak pernah sarapan. Akhirnya mulutnya dia itu terlihat pucat. Wajah juga gitu. Ketika sudah tanyakan, Ustazah kalau lihat kamu setiap hari itu kenapa sih kok wajahnya pucat, kemudian bibirnya juga putih-putih pucat gitu. Kenapa? Ustazah tanya. Sudah sarapan belum? Belum, Us. Memang tidak terbiasa sarapan pagi. Tapi ya gitu. Kalau misalnya dipanggil ke depan pas waktu masuk, itu jalannya dia nggak bisa tegak. Ya, jalannya dia itu nggak bisa tegak. Agak bungkuk gini, kemudian kalau jalan itu lemes. Dan kadang itu sempoyongan gini. Kalau jalan. Ya. Nah, ini nggak boleh ditiru. Ini kebiasaan yang jelek. Jadi dia tidak pernah sarapan pagi. Sarapannya dia selalu makan di atas jam 9. Itu. Ustazah bilang, jangan gitu, Mbak. Kasihan nanti dalam tubuhmu, ya. Kalau sarapan diusahakan kurang atau sebelum jam 9, ya. Nanti akhirnya kayak Mbak tadi, ya. Dan dia itu nggak semangat gitu loh. Kalau sekolah, kalau sama temennya itu juga gitu. Diajak temennya ngobrol, diajak temennya main, itu dia itu kayak lemes, ya. Nah, seperti itu. Tapi jangan ditiru ya, hal kayak gini. pas waktu itu kelas berapa? Kalau dulu pas Ustazah tahunnya dia kelas 5, karena Ustazah pas ngajar si kakak pas kelas 5. Ya. Nah, tapi sekarang sudah besar. Oke, kita lanjut. SMP atau SMA? Sekarang sudah kuliah kayaknya. Sekarang. Nah ya, jadi ketika kamu masuk sekolah, itu nantinya kalian juga akan diajarkan untuk jalan seperti ini, yaitu jalan tegak. Ya, nah ini disebut sebagai belajar berbaris. Ya, nah karena nanti kalau ketika di kelas 4 atau kelas 5 itu ada lomba yang namanya lomba baris berbaris. Nah, itu ya. Ada lomba baris berbaris dan itu harus tegak dan harus sama. Kanan-kanan semua. Jadi tangannya ini kayak diayun, kanan-kanan semua, kiri-kiri semua. Enggak bisa bergantian gitu, enggak bisa. Kakinya kalau kanan yang pertama ya kanan semua. Kalau kiri-kiri semua. Jadi biar tubuhnya sehat dan seimbang, ya. Makanya kalau kamu Ustazah suruh untuk berdiri angkat satu kaki enggak boleh jatuh. Nah, kalau kamu masih goyang-goyang, habis gitu ini agak-agak jatuh. Agak-agak jatuh, maka sebenarnya kamu masih belum seimbang, ya. Nah, silahkan boleh kamu di rumah lompat-lompat kecil, terus jalan tegak, boleh seperti itu. Ada apa Mbak Adisa? Kok resen? Sekarang silakan dibuka halaman 84. 84. Ustazah Fitri menunjuk. Silakan dibaca. Mahira. Ya, Us. Ayo mengamati. Kita melihat dengan mata. Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Amati gambar di bawah ini. Oke. Bawahnya, Sayang? Beni akan menulis. Beni duduk dekat jendela supaya terang. Menulis menjadi lebih mudah.
mata pun tetap sehat. Sudahkah kamu melakukan hal yang sama seperti Benny? Oke, thank you Mbak Mahira. Good. Oke, membacanya sudah bagus ya. Oke, kira-kira sudahkah kalian kalau belajar seperti Benny? Melihatnya dengan mata, kemudian ada cahaya saat kamu menulis, atau kayak sekarang ini Zoom-nya, kira-kira tidak ada kan yang mematik di dalam ruangan tertutup terus gelap gitu, nggak ada kan? Nah, kemudian ya Mas Noval ada apa? Raise hand. Kemudian Benny duduk dekat jendela supaya terang. Meskipun tidak di dekat jendela, tapi kalau misalnya pintu ataupun jendelanya dibuka pagi seperti ini, itu juga nggak apa-apa. Yang penting cahaya mataharinya bisa masuk ke dalam rumah. Itu penting ya. Jangan ditutup kalau pagi. Kemudian Kalau malam itu kan nggak ada cahaya, jadinya pakai lampu. Yes, betul ya. Matahari itu sebenarnya dia tidak pernah berhenti untuk mengeluarkan sinarnya. Dia memang berkobar api sama sinarnya. Ya, hanya saja kita melihatnya dari pagi sampai sore saja ya. Yang malam gilirannya si bulan. Nah, Mas Naufal, raise hand ada apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Coba yang di sebelahnya, coba ikuti petunjuk ini. Ustazah Fitri minta tolong Mbak Aza untuk membaca. Halaman 85. Coba ikuti petunjuk ini. Coba ikuti petunjuk. Aza, coba diulang lagi. Tolong kanan spotlight. Oh, putus-putus ya. Halo, Mbak Aza. Sinyalnya sedang kurang baik. Ya sudah. Kalau memang Mbak Aza sudah membaca, oke, alhamdulillah ya. Sinyalnya sedang kurang baik. Dengan benar. Terus? Jika diletakkan buku di depanmu. 4. Bacalah di tempat yang terang. Oke, terima kasih Mbak Aza. Jadi, di situ petunjuknya adalah duduk dengan tegak, pegang pensil dengan benar, letakkan buku di depan, dan bacalah buku di tempat yang terang. Jangan lupa untuk mengatur jarak mata saat menulis. Ya. Next. Nah, sekarang kita mulai ke subtema 3 tentang perawatan ya, perawatan tubuh ya. Oke. Silakan dibaca. Lesya halaman 87. Mbak Lesya, silakan dibaca halaman 87. Ya. Yang bawah apa yang atas? Yang atas. Rawat tubuhmu dengan
teratur. Taring rambut haris Hingga kaki. Mandi sehari. Ustazah, may I go to bathroom, please? yes please. Kali. Lupa. Menggosok. Menggosok gigi. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, thank you Mbak Kalisya. Oke, merawat tubuh, mandi sehari 2 kali. Kemarin libur, siapa yang mandinya? Siapa yang nggak mandi kemarin libur? Ayo, ada nggak kemarin libur nggak mandi? Biasanya kan gitu. Mandi. Sama yang mandi lah Mandi 2 kali. Oh iya, Ta. Oke deh, sip. Masa nggak mandi Nah. bau? Loh, biasanya itu ada loh. Dulu Ustazah Fitri itu ya, tak kasih tahu. Dulu itu Ustazah Fitri itu pernah dilapori sama mamanya kakak kelas. Minta tolong dong, kasih tahu gitu. Kenapa Mama? Ini tuh kalau waktunya libur mesti enggak pernah mau mandi. Ya. Kalau waktunya sekolah dia mandi, tapi kalau waktunya libur itu mesti males mandinya Ustazah. Saya segini, hah? Allahu Akbar. Ya. Nah, nggak tahu tuh ya. Nah, jadi Ustazah harapkan meskipun hari libur tetap mandi ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia, itu kan di negara Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia itu memang mandi itu setidaknya pagi dan sore, ya. Setidaknya pagi dan sore. Nah, ya siang boleh sih kalau misalnya memang panas banget ya. Kan ada tuh orang itu kan beda-beda, ya kan. Ada yang memang mudah berkeringat sehingga dia sering mandi, ya. Terus kemudian ada juga yang misalnya dia tinggalnya itu di daerah pegunungan. Nah, berarti udaranya bagaimana kalau di daerah pegunungan itu biasanya? Panas apa dingin? Dingin ya, biasanya kan. Nah, dingin, oke, sejuk, oke. Biasanya kalau dingin atau sejuk itu kan mereka biasanya kan apa itu namanya? Airnya kan dingin ya, sehingga meskipun siang itu dingin ya. Nah, kadang itu jadi malas untuk mandi. Nah, jadi ada kalanya seperti itu, ya. Nah, karena siang itu panas. Tapi aku mau tanya, ada nggak orang yang di musim dingin mandi tapi airnya jadi es? di musim dingin
mandi, tapi airnya jadi es. Ya ada lah, tapi kan di luar negeri biasanya. Biasanya kalau yang di ini loh, negara yang ada salju-saljunya itu, yang snowy. Tahu. Di pegunungan. Di pegunungan, boleh ya. Oke. Nah, saya harapkan meskipun libur kalian tetap mandi. Kemudian silakan dibaca lagi, Mas Aslan, halaman 87 yang bawah. 87. Ya, setelahnya gambar. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut pakai sampo, menggosok gigi pakai sikat dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda untuk merawat tubuh. Mari kita kumpulkan benda lainnya lalu bandingkan berapa banyak. Thank you Mas Aslan. You're welcome. Tadi yang sudah dibaca Mas Aslan adalah kalau kita membersihkan diri alatnya apa ya? Sabun. Sabun, oke. Kemudian Sabun, gosok gigi, sikat gigi. sebentar. Ustazah Fiti tadi itu kan tanyanya untuk membersihkan tubuh dulu ya kan? Tadi alatnya sabun, oke. Kemudian kadang gayung untuk mengambil air. Yang tidak tahu gayung barangkali ya cebok itu ya, bahasa Jawanya cebok atau ceduk itu ya. Terus kemudian untuk membersihkan rambut, nah pakai apa ya? Sampo, oke. Kemudian untuk membersihkan giginya menggunakan apa ya? Sikat gigi. Yes, betul. Pasta gigi itu bahasa Indonesianya, odol itu bahasa Jawanya sebenarnya ya. Nah, odol. Kemudian di sini nggak ada, Ustazah mau tanya, di sini nggak ada. Kalau untuk merapikan rambut alatnya apa ya? Sisir, oke. Kalau misalnya, sisir ya untuk merapikan rambut. Kalau misalnya untuk membersihkan kuku, namanya apa? Memotong kuku, ya, oke. Sip, oke. Nah, sekarang silakan dibuka lagi halaman 92. 92. Yes. Oke, silakan dibaca oleh 92, silakan dibaca oleh Sally. Halaman 92. Dibaca oleh Sally. Adakah? Ada. Edo sedang bersedih.
Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen, tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo. Mereka bernyanyi tentang gigi. Oke, terima kasih Mbak Sally. Adakah yang pernah merasakan sakit gigi? Tidak. Oh, tidak. Oh, ada yang pernah. Oke, saya lihat dari. Oh, begitu. Oke ya. Berarti adakah yang sudah pernah ke dokter gigi mencabut giginya? Oke. Ustazah mau tanya. Kenapa kok gigi kalian yang sekarang itu kalau misalnya dia goyang atau ke dokter gigi untuk dicabut, kenapa? Silakan raise your hand yang bisa menjawab. Inara, silakan menjawab. Silakan. Giginya berlubang sehingga harus dicabut. Oke. Kemudian raise your hand lagi yang ingin menjawab kenapa. Ahnaf, silakan. Dia tumbuh itu gigi baru. Ya, tumbuh gigi baru, excellent. Askadina, apa jawaban yang lain? Kenapa kok giginya harus dicabut? Gigi kalian yang sekarang? Biar tumbuh. Biar tumbuh, oke. Ya. Oke, Ustazah stop dulu ya. Ustazah stop dulu. Terima kasih untuk yang raise hand ya. Oke. Yang kemarin-kemarin disebut masih belum. Yang kemarin-kemarinnya lagi udah tumbuh. Ini masih tumbuh. Nah, jadi gigi Ustazah Fitri dulu sudah pernah bilang kan, gigi kalian itu ada yang masih gigi lama, yaitu gigi susu namanya. Ada yang masih peninggalannya dari gigi adik bayi atau gigi balita. Itu nanti memang harus dicabut atau dia nanti akan goyang sendiri untuk copot-copot sendiri ya. Ada juga yang memang goyang tapi agak susah nyopot sehingga harus ke dokter gigi. Nah, tetapi kalau misalnya seperti itu, nggak apa-apa, itu memang harus dicabut. Jangan sampai satunya tumbuh dalam, yang gigi lamanya tumbuh, gigi baru mau keluar di dalam, sehingga gigimu nanti tumpuk ya, tumpuk alias bersandingan, sehingga nanti giginya nggak beraturan. Jangan ya, jangan. Nah, kenapa? Ketika nanti sudah agak besar itu yang kasihan ya, nggak enak nanti kalau misalnya dibuat makan. Nah, jadi gigi susu kalian itu nanti ketika kalian tumbuh sekarang itu nanti dengan sendirinya akan goyang dan harus dicopot ya, karena gigi baru, gigi yang sebenarnya nanti akan tumbuh. Nah, kalau kayak giginya orang tuamu, giginya Ustazah Fitri, kalau misalnya ada yang goyang kemudian harus dicopot, ya sudah tidak bisa tumbuh gigi lagi. Nah, makanya terkadang ada yang sudah bukan ompong ya. Ya, ada yang bilang ompong, tetapi maksudnya bukan semua ompongnya ya. Itu. Oke, itu saja dari Ustazah. Kita masih sampai di halaman 92 ya, tentang perawatan tubuh ya. Jam 9. Itu saja dari Ustazah. Terima kasih. Jangan lupa untuk mandi 2 kali sehari setiap hari. Nah, Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.